Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Materi kita pada pengantar manajemen dan bisnis pada pertemuan ke-11 ini adalah tentang kelanjutan daripada materi kita pada pertemuan yang ke-10. Jadi kita sudah melihat bagaimana pengertian daripada franchising, kemudian bagaimana sifat-sifat daripada franchising itu sendiri. Nah, pada pertemuan ini kita akan melihat keuntungan dari franchising. Keuntungan daripada franchising itu terbagi ada beberapa. Yang pertama itu pengalaman dan faktor sukses. Pengalaman itu memberikan suatu image bahwa kita akan sukses apabila kita memiliki beberapa pengalaman tentang franchising. Jadi kita bisa memahami tentang apa definisi daripada apa keuntungan daripada franchising itu sendiri. Kemudian brand dan reputasi. Brand itu menunjukkan kepada masyarakat dan mengubah mindset kepada masyarakat bagaimana barang atau usaha yang kita bina itu melekat di hati atau di mindset daripada masyarakat. Nah, biasanya reputasi itu akan membuat kepada posisi yang lebih utama. Kemudian standarisasi mutu. Standarisasi mutu itu lebih kepada kualitas. Kualitas itu lebih kepada bagaimana dimanfaatkannya franchising itu terhadap kedua belah pihak. Kemudian bantuan manajemen dan teknik, perlindungan wilayah apabila dia mengalami suatu safe and safety maka akan berlanjut dengan baik. Kemudian ada memperoleh manfaat, market research dan product development serta sistem operasional terstandar. Tetapi resiko itu lebih kecil untuk gagal. Nah, ini yang menjadi keuntungan daripada franchising. Baik, slide berikutnya kita bisa melihat tentang bantuan yang diberikan franchisor. Di dalam franchising, yang disebut dengan franchisor itu pemberi franchise. Nah, kepada siapa? Kepada penerima franchisingnya disebut franchise. Ya, jadi franchisor membelikan kepada franchisee. Nah, biasanya itu apa yang diberikannya merupakan hak pengguna kekayaan intelektual. Biasanya IP intellectual propertinya seperti brand, merek ya, dan bisnis format, cara-cara berbisnis itu diberikan secara keseluruhan. Nah, bantuan yang diberikan franchisor itu biasanya pelatihan manajemen dan rekrutmen karyawan. Nah, biasanya itu memperoleh sebangsa training and development. Yang berikutnya adalah pemilihan dan pengkajian lokasi. Nah, lokasi ini secara strategis akan diterapkan pada bisnis-bisnis di dalam kemitraan ini. Kemudian rancangan fasilitas dan rencana bangunan itu juga diatur di dalam kemitraan ini. Dukungan promosi, spesifikasi peralatan produk, bantuan pada pembukaan franchise, dan monitoring. Ini biasanya ada monitoring untuk melihat sejauh mana bisnis ini dan sesuai dengan standarisasi daripada franchisor. Nah, biasanya franchisee menggunakan desain outlet yang standar, peralatan juga standar, struktur organisasi yang standar, dan cara kerja dan mengelola outlet yang standar, bahkan cara administrasi yang standar. Nah, biasanya pelaporan keuangan, penggajian, dan sebagainya merujuk kepada penerapan yang diberikan oleh franchisor. Berikutnya adalah website Waralaba. Kalau kita bisa melihat dan membuka di situs website Waralaba, www.waralabaku.com dan www.majalahfranchise.com dan www.ukmku.com. Nah, itu juga bisa membantu apabila kita mau mengadakan suatu bisnis yang sifatnya kemitraan. Selanjutnya adalah karakteristik daripada UMK. Jadi usaha menengah kecil itu lebih kepada bagaimana kita membuka sebuah usaha dengan bermitra atau berdiri sendiri. Nah, biasanya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik. Nah, biasanya teratur bahkan lebih modern. Biasanya pembagian tugas yang jelas itu lebih kepada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Nah, setelah kita melihat bagaimana manajemen keuangan, bagaimana pengelolaannya, kita bisa membuka sebuah UMK. Nah, ini juga merujuk kepada boleh nggak kita memberikan sebuah franchising itu.
Slide berikutnya ini lebih menekankan kepada masalah terkait dengan linkages antar perusahaan. Biasanya terjadi keterkaitan di antara perusahaan sebagai wujud daripada bisnis yang akan dibuat sebagai usaha, baik itu usaha kecil menengah maupun usaha mikro kecil. Nah, biasanya linkages ini lebih kepada bagaimana proposal daripada keseluruhan bisnis yang akan dibuat. Nah, ini lebih mengacu kepada rencana usaha yang akan dibuat dengan keterkaitan dari beberapa perusahaan. Nah, biasanya ini mendomain kepada industri pendukung yang lemah. Dia akan mencari bagaimana keterkaitan dengan perusahaan yang kuat. Nah, UKM yang memanfaatkan itu menggunakan sistem klaster pengelompokan. Dalam bisnis lebih banyak itu kepada bisnis yang sifatnya kuliner dan bisnis yang sifatnya lokasi-lokasi pada pabrik atau industri. Nah, pertokoan yang disukai oleh konsumen-konsumen. Contohnya kalau kita bisa melihat bagaimana perbankan atau bagaimana perhotelan sekarang sudah memakai ke linkages ya. Contohnya linkages daripada hotel itu ada di Oyo ya. Berikutnya ini kita lebih melihat bagaimana UKM ya, permasalahan UMKM ya. Jadi kalau ada UMK, ada juga di dalamnya adalah UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kemudian menurut pemerintah dia merupakan suatu usaha yang sifatnya ada 5 ya. Yang pertama, karena dia rendahnya terakses terhadap sumber daya yang produktif. Nah, biasanya dia lebih kepada modal, bahan baku, informasi dan lain sebagainya. Nah, itu lebih kepada aksesnya. Yang kedua adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dia biasanya memiliki suatu keilmuan atau bagaimana pemahaman tentang permasalahan daripada UMKM. Nah, biasanya rendahnya kualitas itu lebih kepada pendidikan, apakah dia tamatan SD, diploma dan sebagainya. Kemudian rendahnya produktivitas. Biasanya dia menurut produktivitas yang disampaikan daripada result, daripada hasil daripada UMKM itu sendiri. Kemudian tingginya biaya transaksi daripada usaha karena terdapat beberapa pungutan untuk perizinan dan ketersediaan infrastruktur. Yang berikutnya permasalahan itu rendahnya daya saing. UKM Indonesia berada di posisi 50 dari 144 negara. Nah, ini juga menjadi permasalahan UMKM sehingga perlu mitra yang sifatnya linkages tadi sehingga dia memperoleh suatu franchising ya yang sifatnya mendorong daripada bisnis daripada keseluruhan itu. Nah, inilah yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Saudara diharapkan bisa memahami dan bisa mengerti. Apabila ada hal-hal yang belum paham dan tidak mengerti, bisa saudara sampaikan berikutnya di pertemuan berikut kita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.